Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman yang kami sayangi, perkenalkan nama saya Kurnia Akbar Saputra dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Husni. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Frances Santuna. Kami dari kelompok 6. Kami akan menampilkan sedikit vlog kenapa sih kendaraan harus mempunyai rem dan sejarah ditemukannya rem pada kendaraan. Rem adalah benda paling penting dalam setiap kendaraan. Dengan piranti tersebut, pengendara dapat mengendalikan kendaraannya dengan aman. Ternyata keberadaannya sudah sejak 1 abad lebih. Dari sistem yang paling sederhana hingga paling kompleks untuk jalan yang sekarang. Kali ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam asal mula ditemukannya rem pada kendaraan. Dimulai tahun 1890-an, teknologi pengereman kendaraan masih sangat sederhana, hanya berbentuk balok kayu yang ditempelkan ke roda, sehingga menimbulkan gesekan untuk memperlambat kendaraan. Selang 10 tahun kemudian, pada tahun 1902, Louis Renard menemukan pengereman tromol atau rem drum. Sistem penghentiannya dengan sepatu rem di dalam tabung yang membuat sistem pengereman ini sangat efektif di zamannya. Bahkan untuk sejumlah motor yang beredar di pasaran di tanah air sekarang ini masih menggunakan pengereman ini. Masih di tahun yang sama, William Lanchester dari Inggris mematenkan jenis rem baru yakni cakram. Modelnya lebih sederhana dan mampu membuang panas lebih cepat. Sayangnya, pada saat itu konsep tersebut belum bisa diterima karena pengereman cakram dengan bentuk terbuka membuat debu lebih mengotori sepatu rem. Lagi pula ketika itu belum diperlukan rem yang mampu melepas panas secara cepat. Kemudian memasuki era 1910-an, kegilaan orang akan balap mulai berkembang. Sistem rem pun lantas mengalami lompatan yang signifikan di tahun 1918. Malcolm Lockheed, salah satu pendiri Lockheed Aircraft Corporation, menemukan sistem hidrolik, memanfaatkan hukum bejana dari Bernoulli. Sistem rem hidrolik memungkinkan kita mengerem dengan tenaga lebih sedikit. Seiring dengan perkembangannya, teknologi pengereman pun terus berkembang. Dari cakram dengan 1 kaliper kita bisa 4 bahkan lebih, sampai pada teknologi anti-lock braking system atau ABS yang kini mulai diwajibkan untuk motor baru di sejumlah negara. Nah, kira-kira seperti itu sejarah singkat sistem pengereman sepeda motor dari masa ke masa sampai sekarang. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan gimana sih cara agar rem kita bisa awet, dan kita akan menampilkan bagaimana cara membongkar rem bagian cakram. Tapi sebelum itu, kita kedatangan seorang customer dengan keluhan masalah rem bagian depan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara melayani customer dengan baik dan benar agar customer bisa senang. Mas, mau servis rem depan mas, bisa enggak mas? Oh bisa mas, silakan duduk dulu, nanti biar saya Oke mas. kerjakan. Setelah menyambut customer, kita harus segera melakukan apa yang diminta oleh customer. Berhubung customer kita memiliki keluhan di bagian rem depan, kita akan memberikan sedikit tips untuk membuka rem bagian depan. Hello friend, this time I will explain how to disassemble this brake part. But before that, make sure you have prepared the tool to open the disc. The tool you need are a shock handle, star shock A, and a T-AK. So the first step you take is to loosen the small bolt a little using a T-AK so that you don't have difficulty opening the caliper. You can open the caliper using shock handle, and don't forget the star shock eye. Take the caliper from the disc, remove the small bulb
from the caliper, so you can take the brake lining from the caliper. After that, you can check the caliper if there are damaged component. If not, you just need to clean the caliper to tell remake drum and function well. If you have installed the feedback onto the caliper, install the caliper back onto the disc. Once everything is done, forget to tighten all the bolts to the appropriate torque to make it safer. Udah mas. Ini notanya mas. Ini harga kampas remnya tadi 20.000 dan jasa pasangnya 5.000. Jadi totalnya 25.000. Baik mas. Jadi kembali 25 ya. Ini mas. Makasih mas. Ya, sama-sama. Selamat datang kembali. Ya. Itu tadi adalah sedikit vlog dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Menyang pasar tumbas apem. Amun sulpen kalian senten. Sekian saking kelompok 6. Menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.